Man kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga kaera. Kang Deddy Mulyadi diserang Ambu Ane Ratnamustika Bupati Purwakarta soal tata kelola pemerintahan pada saat Kang Deddy Mulyadi menjadi bupati yang dianggap membebani pemerintahan Ambu Ane pada saat ini. Sebagian publik masih meraba apakah serangan Ambu Ane ini gimmick atau memang luapan kekesalan Ambu Ane terhadap Kang Deddy Mulyadi. Apakah kekesalan yang diluapkan tersebut lantaran buntut ketidakhadiran Kang Deddy Mulyadi yang dianggap seolah mempermainkan saat tidak menghadiri sidang beberapa waktu yang lalu? Memang kalau dicermati, usai sidang yang tidak dihadiri oleh Kang Deddy Mulyadi maupun pengacaranya itu, tergambar jelas di raut muka Ambu Ane yang diwawancarai para pewarta selepas keluar ruangan sidang. Ambu mempertanyakan komitmen Kang Deddy Mulyadi dan pengacaranya yang tidak hadir, padahal di sidang sebelumnya sudah sepakat untuk hadir. Bahkan Ambu Ane juga mempertanyakan ketegasan hakim agar ada konsekuensi bagi Kang Deddy Mulyadi jika terus tidak hadir dalam persidangan. Selang beberapa hari kemudian beredar pidato Ambu Ane saat gempungan di Desa Panyindangan, Kecamatan Jatiluhur pada tanggal 25 November kemarin. Dengan mimik agak kesal, Ambu Ane mengatakan bahwa pada masa kepemimpinannya pelayanan untuk masyarakat di desa dilakukan dengan segenap kemampuan. Namun kadang banyak pihak-pihak yang tidak suka, bahkan ia merasa dihalang-halangi saat mau bertemu dengan warganya. Padahal di zaman Ambu Ane hak warga desa ditunaikan dengan tepat dan penuh. Misalnya siltap untuk perangkat desa, kemudian DBH atau dana bagi hasil pajak untuk desa. Anggaran peruntukan bagi desa tersebut ditunaikan dengan baik dan tepat. Tidak seperti bupati sebelumnya, Ambu memang tidak menyebut nama Kang Deddy Mulyadi. Namun masyarakat Purwakarta paham yang dimaksud bupati sebelumnya ia Kang Deddy Mulyadi. Ambu Ane mengungkit bahwa ada hutang DBH zaman Kang Deddy Mulyadi yang belum dibayarkan dan diminta untuk dibayar di masa periode pemerintahan Ambu Ane Ratnamustika. Ambu berkata, sia teh teu boga kaera. Tentu pernyataan ini kasar sekali bagi masyarakat Sunda yang memiliki undak usuk bahasa dalam bertutur. Bukan lagi kritik konstruktif atau mengingatkan, apalagi notabene bupati sebelumnya adalah suaminya sendiri. Kemudian Ambu Ane mengulas bahwa mestinya jadi bupati itu harus benar dalam track yang benar, jangan pencitraan terus. Ini mah nangis terus walaupun belum tentu apakah nangisnya beneran atau bukan, kata Ambu Ane menyindir dengan keras. Sebenarnya hutang DBHP 3 tahun, namun menurut Ambu Ane Ratnamustika 1 tahun sudah dibayarkan oleh Ambu Ane sebesar 28 miliar rupiah. Karena menurut Ambu pada saat itu mereka hidupnya masih akur. Ambu menyebut soal hutang yang harus dibayar di zaman pemerintahan KDM, siapa lu, enak aja, lu yang ngutang gua yang bayar. Mimik Ambu awalnya terkesan ketus dan masam, namun saat mengucap siapa lu dan kata-kata lainnya, ia tertawa sambil mengucap istighfar. Dari video beredar tersebut kita melihat betapa banyak perubahan sikap dari Ambu Ane Ratnamustika terhadap suaminya Kang Deddy Mulyadi. Setiap acara kegiatan kedinasan atau gempungan, Ambu Ane kerap menyindir atau membicarakan Kang Deddy Mulyadi, mulai dari sindiran halus, kasar sampai dengan kesan yang menyerang. Mungkin Kang Deddy Mulyadi dan Ambu memiliki masalah pribadi yang sulit untuk diselesaikan. Sementara yang muncul ke publik hanya poin-poin yang masuk dalam kategori materi gugatan cerai,
yaitu soal nafkah lahir batin, KDRT psikologis, dan soal manajemen aset yang tidak transparan. Namun di beberapa unggahan dan kegiatan yang tidak terlalu lama berselang, misalnya di kisaran 10 atau 7 bulan ke belakang, mereka terlihat masih rukun dan saling memaklumi. Bahkan dalam video salah seorang anggota DPRD Provinsi Jambi yang juga ketua DPD Golkar diunggah 10 bulan lalu, Ambu bercerita bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah tipologi orang yang bekerja secara totalitas. Ambu mengatakan sejak subuh Kang Deddy sudah pergi dari rumah untuk menyambangi berbagai lokasi, mengecek sampah, kebersihan jalan, dan kegiatan lainnya. Bahkan setelah tidak jadi bupati, Kang Deddy Mulyadi masih terus bekerja dan menyambangi masyarakat. Menurut Ambu Ane, prinsip Kang Deddy Mulyadi yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Pernyataan yang tidak terlalu berselang lama tersebut memang terdengar ganjil. Pasalnya dalam suatu kesempatan Ambu Ane mengatakan sudah sejak 6 tahun lalu ia bersabar. Padahal jika dilihat 10 bulan yang lalu juga mereka masih kompak, artinya pernyataannya tidak terkonfirmasi. Yang justru mencuat dan mengemuka adalah 5 bulan terakhir. Terdengar desas-desus soal rencana gugatan. Dari orang-orang terdekat tersiar kabar bahwa Ambu Ane nekat untuk menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi ke Pengadilan Agama. Bahkan selang tidak lama sebelum menggugat beredar kabar bahwa Ambu Ane telah meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat untuk menggugat Kang Deddy Mulyadi. Izin tersebut memang diatur dalam Undang-Undang Pejabat Negara bahwa setiap pejabat atau ASN harus meminta izin atasannya atau setidak-tidaknya memberitahukan. Setelah itu dalam suatu kesempatan para kepala desa juga dapat info bahwa Ambu akan menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Rumor tersebut ternyata benar. Pada tanggal 22 September mobil Ambu terparkir di gedung Pengadilan Agama. Akhirnya memang Ambu benar-benar datang ke Pengadilan Agama menyampaikan gugatan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Setelah keluar, Ambu memberikan pernyataan ke publik bahwa ia menggugat cerai suaminya Kang Deddy Mulyadi. Sejak saat itu isu berseliweran, sidang dijadwalkan berkali-kali, dan kalau dihitung sekarang sudah memasuki sedang ke-6. Rupanya perseteruan rumah tangga tersebut merembet ke wilayah-wilayah publik. Dalam kegiatan Gebiar Desa, Ambu curhat soal ririwa atau orang yang menelepon kades agar memboikot kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap dia afiliasinya kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun dalam sejumlah pernyataan Kang Deddy Mulyadi juga membantah dengan tegas semua tuduhan Ambu Ane Ratna Mustika tersebut. Cuma bantahan Kang Deddy Mulyadi disampaikan dengan sederhana dan lembut, tidak ada kesan marah atau menyerang. Dan selama ini Kang Deddy Mulyadi malah menyibukkan diri dengan terus membantu warga, main bersama Nyi Hyang Ayu, dan aktivitas positif lainnya, tidak menyerang Ambu secara personal. Adapun yang agak keras adalah cuma menyentil soal kepergian Ambu Ane yang tidak izin kepada dirinya, termasuk bercerita soal pun guru Ambu Ane. Semoga kemelut rumah tangga mereka mendapati jalan penyelesaian yang membahagiakan bagi kedua belah pihak. Andai takdir harus memisahkan mereka berdua, tentu saja semoga jalan terbaik dari Allah. Namun kan penceraian dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas netizen dan masyarakat berharap rumah tangga Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika kembali utuh, bisa rujuk dan islah, dan dapat menempuh jalan damai. Sebab mereka adalah pemimpin yang diidolakan banyak warga, baik di Purwakarta, Jawa Barat, maupun di seluruh Indonesia. Terima kasih, demikian konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.